Kapal KRI John Lee 358 pada awalnya disebut sebagai kapal jenis korvet kelas nahkoda ragam yang dibangun untuk Angkatan Laut Kesultanan Brunei Darussalam oleh industri militer terkemuka di Inggris by System berdasarkan kontrak pada tahun 1995. Saat itu Kesultanan Brunei memerlukan 3 kapal perang jenis OPP yang dibangun dengan dasar rancang bangun korvet F2000 hasil rancang Yarrow Shipbuilder Limited of Glasgow. Kemudian nama galangan tersebut diubah menjadi by System Surface Ships. Rancang bangun F2000 juga diadopsi oleh kapal perang Malaysia kelas Lekyu, yaitu KD Lekyu dan KD Jabat yang diluncurkan pada tahun 1994 dan 1995, namun konfigurasinya berbeda dengan kelas Bung Tomo. Kapal dibuat untuk beroperasi di daerah tropis sehingga tidak dilengkapi dengan sistem pemanas ruangan serta sarana akomodasi yang disesuaikan dengan ukuran tubuh orang Asia. John Lee 358 berukuran panjang 95 meter, load 89,9 meter, LWR lebar beam 12,8 meter, drag syarat air kapal 3,6 meter, memiliki bobot standar 1940 ton dan bobot bermuatan penuh 2300 ton. Diawaki oleh 79 personel penumpang, dapat ditambah hingga menjadi 24 orang. Sistem propulsi Kodat Combination Diesel and Diesel menggunakan mesin diesel 4 unit Min B dan Wheatstone 2 sub dengan total output 30,2 MW, mampu menjelajah dengan kecepatan hingga maksimum 30 knot. Jarak tempuh maksimum dengan kecepatan ekonomis 12 knot sejauh 5.000 mil laut. Kapal juga dilengkapi dengan sistem komputer kendali Integrated Platform Management System yang juga dapat mendeteksi apabila terjadi kerusakan pada salah satu perangkat di kapal. Meriam utama dari kapal KRI John Lee 358 adalah meriam Otto Melara Super Rapid Gun kaliber 76 mm, 2 Canon DS 30 meter, MK2 Ramsey kaliber 30 mm, 16 peluncur vertikal sampai SL MBD Amica dari by System. Untuk pesanan Kesultanan Brunei dilengkapi dengan 2 unit 4 skuad peluncur misil MBD Aerospec mm 40 Block 2 X socket, 2 unit peluncur torpedo triple tube launcher by System 324 mm MK32 untuk meluncurkan torpedo MK46. Kapal juga memiliki tempat pendaratan pesawat helikopter yang pada awalnya diperhitungkan untuk 1 unit pesawat helikopter jenis Eurocopter AS565 Panther atau S70B Seahawk tanpa hanggar. Kelengkapan perangkat sensor berupa pengarah senjata elektro-optik Ultra Electronic Radamix Series 2500, radar permukaan by System Inset AWS-93D, radar tracker by System Inset 1802 SW, radar navigasi Kelvin August tipe 1007, radar deteksi permukaan Thales Netherlands, Scott radar ACM Thales Netherlands, sensor Cotles 242 serta Hall Mounted Sonar Thales TMS 4000. Setelah kapal diakuisisi sebagai kapal perang Republik Indonesia, kapal diberi nama KRI John Lee dengan nomor lambung 358. Kapal ini awalnya oleh pihak Brunei diberi nama Bendahara Sakam. Pemberian nama John Lee adalah sebagai penghormatan bagi almarhum Laksamana John Lee yang bersama dengan Yahya Daniel Dharma merupakan keturunan Tionghoa yang bergabung dalam grup milisi saat Perang Kemerdekaan Indonesia.
Setelah Republik Indonesia merdeka, John Lee bergabung dengan TNI Angkatan Laut hingga pensiun pada Desember 1966 dengan pangkat terakhir Laksamana Muda TNI, dan atas jasanya kepada negara John Lee dianugerahkan bintang Mahaputra Utama oleh Presiden Soeharto dan mendapat gelar pahlawan nasional dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009. Di masa pensiunnya, John Lee aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial di kediamannya di Flat TNI Angkatan Laut, Jalan Purnawarman, Jakarta. Almarhum setiap pagi menyantuni puluhan orang yang kurang atau tidak mampu dengan memberi makan serta uang. Almarhum wafat pada tahun 1988. KRI John Lee sebagaimana KRI Bung Tomo dan KRI Usman Harun merupakan korpet multiperan yang merupakan salah satu unsur kekuatan komando armada TNI Angkatan Laut. Di masa damai ini, operasional kapal selain kegiatan patroli pengamanan perairan yurisdiksi nasional Republik Indonesia juga kegiatan latihan dalam upaya peningkatan kemampuan baik kapal maupun personil. KRI John Lee memperkuat Komando Armada 1 dahulu Komando Armada Barat bersama KRI Bung Tomo pada 13 April 2013. KRI John Lee turut serta dalam latihan bersama US Naval SAR 2015. Saat pesawat Sriwijaya R182 jatuh ke laut, KRI John Lee turut serta dalam operasi pencarian korban. Mei 2021, KRI John Lee berhasil menyelamatkan anak buah kapal Singapura MT-ST Catherine yang jatuh ke laut di perairan Laut Natuna saat kapal layar dari Rusia menuju Malaysia. Dengan upaya SAR tersebut, KRI John Lee berhasil menyelamatkan ABK tersebut atas nama Avoldin Atom. Saat pemerintahan Kamboja meminta bantuan untuk memburu kapal tanker MT Stropolos yang ditengarai mencuri minyak dari Kamboja 24 Juli 2021 lalu, KRI John Lee turut dikerahkan oleh pihak TNI Angkatan Laut ke Laut Kepulauan Anambas, Provinsi Riau, dan akhirnya berhasil menahan kapal MT Stropolos yang berbendera Bahama dan membawa minyak mentah.